Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hello, Matt. Welcome to a podcast. Kenalin, namaku Adinta Safa Salsabila dengan NIM 2121111083. Halo, gue Elda Bini Nurrahma dengan NIM 2121111103. Di episode kali ini, kira-kira kita bakalan bahas apa sih Mbak Adin? Bisa dikasih spoiler-spoilernya nggak nih dikit ya? Biar mate pada tahu nih, kira-kira kita bakalan bahas apa nanti. Oke. Jadi, kali ini kita bakal bahas tentang eskatologi. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit aja. Jadi, pas awal pembagian tema, itu kan udah ada daftar tema-temanya tuh. Pas baca nemu kata eskatologi, di situ aku langsung mikir, jangan sampai aku kebagian tentang eskatologi, karena jujur aja istilah eskatologi itu masih asing di telingaku. Aku belum pernah nemu, atau mungkin juga udah pernah nemu tapi akunya aja yang enggak ngeh gitu. Dan ternyata kelompok kita kebagiannya tentang eskatologi. Ya, mau gimana lagi kan ya. Tapi dari situ juga ternyata ada hikmahnya. Aku jadi tahu, oh eskatologi itu ternyata doktrin tentang hari akhir. Gitu. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang eskatologi alias doktrin tentang hari akhir. Menurut Mbak Elde sendiri, eskatologi itu apa sih? Kalau misalnya dengerin ceritanya Mbak Adin tadi, gue juga ngerasa kayak gitu ya saat ngelihat list materi, ngelihat nama eskatologi di situ, gue langsung kayak, oh semoga nggak dapet materi itu karena itu asing banget, bener-bener asing. Kayak mungkin pernah dengar tapi nggak bener kata Mbak Adin, tapi itu asing banget gitu. Tapi kebiasaannya itu ya kalau misalnya kita tidak menginginkan suatu biasanya tuh malah kejadian gitu, dan finally kita malah dapat materi itu. Nggak apa-apa, kita ngerasa terchallenge. Dan menurutku tentang eskatologi itu dari beberapa sumber yang aku baca, aku bisa nyimpulin eskatologi itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir nanti. Kayak bakalan ada fase baru setelah kehidupan di bumi saat hari akhir itu muncul. Kalau yang tadi Mbak Adin bilang kan eskatologi itu tentang doktrin-doktrin hari akhir ya kan Mbak. Itu tuh bentuknya gimana sih Mbak, doktrin-doktrinnya itu kayak gimana? Aku juga kurang ngeh nih, kira-kira doktrin hari akhir itu kayak gimana gitu. Kayak yang kamu bilang kalau eskatologi itu sebuah kepercayaan tentang hari akhir. Nah, hari akhir di sini itu merujuk pada akhir zaman, di mana eskatologi itu jadi membahas tentang proses dan peristiwa yang akan terjadi, yang menuju ke satu arah nih, yakni akhir zaman tersebut. Terus kamu juga tadi sempat bilang tentang kehidupan setelah di bumi. Iya, benar banget, di eskatologi juga kita bakal membahas tentang keberadaan alam akhirat. Terus kita juga membahas tentang bagaimana jiwa manusia itu bisa tetap ada setelah kematian terjadi. Gitu. Kurang lebih gitu sih gambarannya. Tapi Mbak Elda, aku punya satu pertanyaan nih. Kalau dari tadi kita bahas eskatologi itu nyambung-nyambungnya tuh ke akhirat, hari akhir, akhir zaman gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih hubungannya eskatologi sama kehidupan kita di dunia? Kayak ya kehidupan kita sekarang gitu. Ada nggak kira-kira? Wih, pastinya ada dong Mbak Adin. Kalau misalnya kita mengimani terkait hari akhir, terkait akhir zaman, terkait kehidupan setelah di bumi, otomatis kan kita kayak bakal mikir kayak, oh gue harus memperbaiki ibadah gue nih, yang sholatnya masih bolong-bolong, jadi sholatnya diperbaiki lagi. Terus juga bakal menjalani kehidupan yang lebih baik gitu, karena mereka
berpikir, mereka percaya bahwa masih ada kehidupan lain setelah di bumi ini gitu. Dan sebenarnya memperbaiki ibadah, memperbaiki hidup itu tuh nggak cuman membawa kebahagiaan untuk nanti kita di akhirat ya, tapi itu juga membawa kehidupan yang berkualitas juga kan di bumi, membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik gitu kan. Nah, jadi kebahagiaan itu nggak cuma di bumi doang gitu, nggak cuma di dunia doang, tapi di akhirat juga dapet. Lalu ada lagi Mbak, keyakinan pada hari akhir itu juga mempengaruhi HAM. Orang yang tidak mempercayai hari akhir pasti akan menjawab HAM itu tuh tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan di dunia aja gitu. HAM itu seperti itu. Kayak misalnya gini, LGBT. Ya menurut mereka kebebasan untuk memilih pasangan, kebebasan untuk memilih gender dan lain sebagainya itu merupakan kebebasan untuk mereka. Mereka nggak mikir kayak kehidupan nanti kita setelah mati itu bakal ada kehidupan lagi loh dan mempertanggungjawabkan apa pilihannya. Itu enggak. Makanya mereka merasa bebas dengan hal tersebut. Beda lagi dengan orang yang percaya tentang hari akhir. Kayak mereka bakalan uh, menjawab bahwa ham-ham mereka itu nggak cuma terkait kehidupan di dunia, tapi juga tentang uh, akhirat mereka gitu. Kayak mereka bakalan memperjuangkan terkait kebebasan beribadah mereka, kebebasan dalam memilih agama, kebebasan dalam menjalankan praktek ibadah mereka yang memang berhubungan dengan akhirat ya kan. Jadi kayak mereka juga bakalan menjawab hal tersebut tuh sebagai hak mereka gitu. Sama juga seperti kebebasan kita dalam menggunakan hijab gitu. Mereka juga bakalan menganggap hal tersebut tuh sebagai HAM mereka gitu, karena mereka mempercayai tindakan-tindakan yang mereka lakukan di dunia juga akan dipertanggungjawabkan di kehidupan setelah kematian gitu loh. Dan yap, memang penting banget buat kita mengimani, mempelajari tentang peristiwa hari akhir itu ya kan. Makanya kayak ilmu eskatologi ini tuh penting banget gitu kan ya, karena memang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ngomong-ngomong Mbak, pandangan Islam tentang eskatologi itu gimana ya Mbak? Apakah memang ada peristiwa-peristiwanya kah? Atau bagaimana sikap kita dalam mengimani hal tersebut? Atau ada rangkaian-rangkaiannya sebelum adanya hari akhir tuh gimana tuh Mbak? Oh gitu, ternyata emang ada hubungannya dan penting banget ya Mbak buat kehidupan kita sehari-hari itu. Dan aku juga jadi tahu nih hubungan antara eskatologi sama HAM. Mantep banget Mbak Elda, makasih ya penjelasannya. Kalau dilihat dari perspektif Islam, eskatologi itu di Al-Quran lebih sering disebut yaumul akhir. Ini tuh istilah yang dipakai untuk menunjukkan waktu kehidupan setelah kematian gitu. Nah, selain frase yaumul akhir, di Al-Quran juga ada nama-nama lain yang menggambarkan tentang peristiwa, fase, atau tempat yang berhubungan dengan akhir zaman. Kayak misalkan nama Yaumul Kiamah, itu yang artinya hari kiamat. Ada juga Yaumul Ba'as, yang artinya hari kebangkitan. Ada Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Ada Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Terus ada juga Yaumul Fas, yang artinya hari keputusan. Dan banyak juga yang lainnya. Nah, di Al-Quran, selain ada nama-nama yang mengisyaratkan peristiwa-peristiwa akhir zaman, ada juga penggambaran kronologis peristiwanya. Kayak misalkan di Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16, di situ dijelaskan kronologi terjadinya kiamat. Terus ada juga kronologi peristiwa kebangkitan, itu dibahas di Quran surat Az-Zumar ayat 68. Ada juga peristiwa saat kita dihimpun di padang mahsyar, itu dijelaskan di Quran surat Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Terus
penghitungan amal atau hisab itu dijelaskan di Quran surat Maryam ayat 93 sampai 95. Terus penimbangan amal baik dan buruk itu dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Ada juga eh, kronologi perjalanan menuju tempat masing-masing melalui jembatan Shiratal Mustaqim itu terkandung di Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72. Nah, sebenarnya iman terhadap hari akhir itu nggak bisa terlepas dari iman kepada Allah. Bahkan bisa dikatakan kalau iman kepada hari akhir itu merupakan penentu keimanan kita kepada Allah. Dan sebagai seorang muslim, kita juga kan emang berkewajiban buat mengimani hari akhir kan. Nah, hal ini juga terkandung di Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Di ayat tersebut dibahas tentang keberimanan kita kepada kepada hari akhir yang akan membawa kita kepada kebajikan. Gitu. Semoga pembahasanku yang panjang tadi nggak bikin kalian yang ngedengerin podcast ini jadi ngantuk atau bosen ya. Oke deh, kalau tadi aku udah bahas tentang eskatologi dalam perspektif Islam. Nah, setauku juga eskatologi itu di agama lain juga ada kan. Kalau misalkan eskatologi di agama lain itu kayak gimana sih Mbak? Apakah sama atau beda sama eskatologi di agama Islam? Bener banget. Kemarin gue baca tentang eskatologi dari agama lain, salah satunya ini Kristen Katolik. Dalam kitab suci mereka memuat tentang ajaran Kristus, tentang sebutan hari baru, langit baru, dunia baru, atau hari Tuhan. Nah, itu tuh merupakan gambaran eskatologis eh, di dalam agama mereka gitu, tentang sesuatu yang akan terjadi setelah hidup di dunia. Suatu pengharapan baru bagi umat manusia yang akan dia terima setelah mengalami kematian. Nah, pengharapan baru itu menjadi bentuk kesetiaan kepada Allahnya, gitu Mbak. Kalau menurut Mbak Adin sendiri, ada nggak nih gambaran-gambaran eskatologis dari agama-agama lain gitu? Misalnya Protestan, atau Hindu, atau Buddha, atau Katolik gitu? Iya, jadi aku baca jurnal yang ngebahas tentang perbedaan eskatologi atau hari akhir antara agama Islam dan agama Kristen Protestan. Nah, di situ nggak ngebahas tentang eh, perbedaannya doang, tapi ada juga persamaan-persamaan antara kedua agama ini. Kayak misalkan Islam dan Protestan itu sama-sama meyakini kalau nanti menuju hari akhir itu bakal banyak muncul nabi-nabi palsu. Terus banyak terjadi gempa. Terus turunnya Nabi Isa. Kayak tadi di agama Katolik juga begitu kan. Terus yang terakhir peniupan sangkakala. Itu keduanya mempercayai adanya peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau perbedaannya itu di agama Islam kan kita mengenal adanya kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, tapi kalau di agama Protestan itu mereka hanya mengenal eh, kiamatnya tuh satu doang gitu. Kiamat yang menuju ke hari akhir. Terus kalau di Islam itu menuju akhir zaman, ilmu pengetahuan itu kan semakin menurun kan, kayak jadi ya bisa dibilang kayak lebih kayak hilang gitu. Tapi kalau di agama Protestan, kebalikannya, menuju akhir zaman, mereka tuh meyakini bahwa ilmu itu akan meledak gitu istilahnya bakal lebih wah dari sekarang.
Terus perbedaan selanjutnya, kalau di Islam itu Allah kan mengutus Nabi Isa ya untuk turun ke bumi. Tapi kalau di Protestan, Yesus sebagai Tuhannya, Yesus atau Nabi Isa kan, Yesus sebagai Tuhannya itu bakal turun ke bumi dan bakal memerintah selama 1000 tahun di bumi gitu untuk eh, memimpin umat manusia dan memerangi umat antikristus gitu. Selanjutnya, yang terakhir perbedaannya kalau di Islam itu sangkakala itu ditiup 2 kali kan. Tapi kalau di agama Protestan itu sangkakala ditiupnya cuma 1 kali doang. Nah, itulah tadi persamaan dan perbedaan dari agama Islam dan Protestan. Wah, baik perbedaan maupun persamaan ya nggak jauh beda lah ya antara agama Islam dan agama Kristen dalam pandangan eskatologinya. By the way, Mbak Adin, kayaknya kita juga udah lumayan lama ya Mbak, nggak kerasa gitu dalam ngobrol-ngobrol tentang eskatologi ini. Mulai dari yang awalnya kita asing banget sama eskatologi ini sampai tahu seluk-beluk eskatologi. Buat para pendengar, semoga kalian juga nggak bosen ya ngedengerin bincang-bincang kita tadi. Dan semoga banyak ilmu yang bisa dipetik dalam podcast kita kali ini. Iya bener banget, gak kerasa ya Mbak Elda. Dari tadi kita udah ngebahas, udah ngobrol-ngobrol eh mengenai tema eskatologi. Semoga teman-teman yang udah ngedengerin podcast kita bisa mengerti, bisa paham mengenai apa yang udah kita sampaikan. Kalau misalkan dalam penyampaian kita masih ada salahnya, masih ada kurangnya, saya dan Windy, kok Windy sih? Elda, aduh aku lupa terus. Aku nyebutnya tuh ganti-gantian, kadang Elda, kadang Windy. Pokoknya aku dan Mbak Elda mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari penyampaian materi tadi kita ada salah-salah kata. Yap, bener 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 bener. Gue minta maaf kalau misalnya selamat podcast berlangsung ada kalimat atau kesalahan dalam pengucapan ya. Kalau misalnya dilihat dari peribahasa Arab tuh kayak gini. Unzur maqalah wala tangzur mangqalah. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan. Jadi diambil yang baik-baiknya aja, oke, mate? See you next time and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.